Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Nama saya Andika Pratama Putla dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengenakan peralatan-peralatan pelindung diri. Pertama, kita harus menggunakan jas lab. Selanjutnya, kita harus menggunakan masker. Setelah itu, jangan lupa menggunakan sarung tangan. Setelah perlengkapan pelindung diri sudah kita kenakan, maka marilah kita melakukan praktikumnya. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini adalah larutan air gula, air cuka, larutan air garam, aquades, 1 buah lamp LED, 2 buah pensil sebagai elektroda, 1 buah baterai 9 volt, penjepit buaya, dan tisu. Berikut adalah langkah kerjanya. 1. Jepit elektroda menggunakan penjepit buaya. 2. Celupkan elektroda ke dalam salah satu larutan yang akan diuji. 3. Amati yang terjadi. 4. Setelah itu, bilas elektroda dengan aquades dan keringkan dengan tisu. Selanjutnya, mari kita melakukan percobaannya. Pertama-tama, saya akan melakukan percobaan terhadap larutan air garam. Langkah pertama, mari kita jepit elektroda dengan penjepit buaya. Langkah selanjutnya, kita celupkan elektroda ke dalam larutan dan amati yang terjadi. Dapat kita ketahui bahwa setelah kita celupkan elektroda ke dalam larutan air garam, lampu akan menyala terang, dan di dalam larutan terdapat gelembung yang banyak. Artinya, larutan air garam ini termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Setelah kita celupkan ke dalam larutan air garam, mari kita bilas elektroda dengan aquades. Setelah itu, keringkan dengan tisu. Setelah kita melakukan percobaan dengan air garam, langkah selanjutnya, mari kita melakukan percobaan terhadap cuka. Di sini saya sudah menjepit elektroda dengan penjepit buaya. Langkah selanjutnya adalah mencelup elektroda ke dalam larutan dan amati yang terjadi. Setelah saya celupkan, lampu akan menyala redup
dan terdapat gelembung yang sedikit. Artinya, cuka ini termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Setelah kita mencelup elektroda ke dalam larutan, langkah selanjutnya kita membilas elektroda ke Aquades. Dan mengeringkannya dengan tisu. Setelah kita melakukan percobaan terhadap cuka, selanjutnya mari kita lakukan percobaan terhadap larutan air gula. Pertama, mari kita jepit elektroda dengan penjepit buaya. Lalu celupkan ke dalam larutan dan amati yang terjadi. Setelah elektroda dicelup ke dalam larutan air gula, dapat kita ketahui bahwa lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung di dalam larutan. Artinya, larutan air gula ini adalah larutan non-elektrolit. Selanjutnya, mari kita bilas elektroda dengan Aquades. Dan keringkan dengan tisu. Setelah saya melaksanakan percobaan, selanjutnya saya akan membuat catatan pengamatan. Setelah saya mencatat hasil pengamatan, saya akan bacakan hasil pengamatan yang setelah saya buat. Pertama, air garam. Indikator lampu menyala terang. Gelembung banyak. Kedua, air cuka. Lampu redup dan gelembung sedikit. Ketiga, air gula. Lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Selanjutnya saya akan menganalisis hasil pengamatan ini. Yang pertama, larutan air garam. Setelah saya amati larutan air garam ini, ternyata air garam ini adalah larutan elektrolit yang dibuktikan dengan lampu menyala terang dan terdapat gelembung yang banyak. Artinya, larutan air garam ini dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, air cuka. Air cuka termasuk dalam elektrolit lemah, dibuktikan dengan indikator lampu yang nyala tetapi redup dan gelembung yang sedikit. Artinya, larutan cuka ini dapat mengantarkan arus listrik tetapi tidak sebagus dengan larutan elektrolit kuat seperti air garam. Selanjutnya, air gula. Air gula ini termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, dibuktikan dengan indikator lampu yang tidak menyala dan
tidak terdapat gelembung. Artinya, air gula ini tidak dapat mengantarkan arus listrik sama sekali. Setelah kita melakukan percobaan, sekarang saatnya kita merapikan alat-alat praktikum. Jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, buanglah limbah pada tempatnya agar meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun ya. Sekian praktikum dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sampai jumpa.